Pagi hari ini kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami boleh selalu haus dan lapar akan Engkau. Kami selalu merindukan hadirat-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau memimpin kami untuk kami boleh memuji, menyembah Engkau pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Oh Yesus, Engkaulah penolong hidup kami. Yesus, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya, Engkaulah pengharapan kami, Engkau segalanya bagi kami. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber pertolongan kami. Yesus Tuhan, kami agungkan Engkau. Kirarararararabo, kirarararararabo, kirarararararabo. Haleluya, haleluya. Terima
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Baik, kalau sudah ketemu, saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan dalam Alkitabnya masing-masing. Begini bunyi kebenaran firman Tuhan. Judulnya Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, disadari atau tidak dalam banyak hal ya. Ketika seorang mengambil satu keputusan atau pilihan, itu selalu diwarnai dengan pertimbangan. Bagaimana ketika kita ngambil satu keputusan, kira-kira untung atau rugi gitu ya. Dan itu sesuatu yang wajar. Coba saudara renungkan, ketika saudara mengambil satu keputusan untuk mengambil satu sikap mungkin. Pasti saudara akan punya pertimbangan, kira-kira nanti apa ya yang saya dapatkan? Untungnya apa? Itu. Dan ini sesuatu yang wajar, yang diinginkan oleh sebagian banyak orang. Bahkan kalau saudara benar-benar perhatikan, bukan hanya dalam hal yang sekuler saja, tetapi dalam kehidupan beriman kita seringkali juga seperti itu. Ketika ada satu pertanyaan, mengapa kamu menjadi orang Kristen? Jawabannya mungkin hampir seragam ya. Ada jawaban, ya supaya mendapat jaminan keselamatan, supaya hidup diberkati. Dan ini merupakan jawaban yang benar. Jawaban yang sebagian banyak orang katakan, tidak ada yang salah. Tetapi kalau kita bicara tentang substansinya, jawaban ini benar. Namun kita lupa bahwa jawaban itu membawa konsekuensi logis dalam kehidupan kita. Ada hal yang perlu kita perlihatkan, hasil dari jaminan keselamatan yang kita dapatkan dari apa yang kita putuskan ketika kita menjadi anak Tuhan. Ini yang perlu saudara-saudara sekarang renungkan. Nggak salah ketika kita mengambil satu keputusan dan keputusan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna, sesuatu yang menguntungkan. Tetapi saudara harus menyadari bahwa ada satu konsekuensi logis yang harus saudara tunjukkan, memperlihatkan hasil dari keputusan saudara. Nah, kalau kita bicara tentang tadi firman Tuhan yang kita sama-sama baca, garam dunia dan terang dunia, dikatakan firman Tuhan, kamu, saudara dan saya ini adalah
garam dunia. Maka saudara harus mengerti bahwa ada satu tujuan dan maksud Tuhan ketika kita disebut sebagai garam dan terang dunia. Kita harus paham apa yang dihasilkan garam. Apa fungsi daripada garam dan terang itu? Kalau kita tidak mengerti fungsi dari garam dan terang, maka kita tidak akan paham tentang apa yang Tuhan katakan hari ini. Tuhan ingin menunjukkan bahwa kamu adalah garam dunia. Saudara, bicara garam, kalau kita bicara kuliner, itu sesuatu yang sangat penting gitu ya. Satu benda yang sangat penting dibutuhkan. Karena ketika kita bicara tentang masakan, maka kita perlu garam. Fungsinya banyak. Sebagai penyedap rasa, sebagai penyeimbang, membuat masakan menjadi lezat. Artinya bahwa kalau kita bisa menyimpulkan garam ini adalah satu benda yang mempunyai dampak gitu ya. Mempunyai peranan aktif. Jadi kalau kita bicara ada masakan yang hambar gitu ya. Kok hambar ya? Terus ada satu ide dari yang membuat masakan. Dikasih garam. Sehingga masakannya tidak lagi hambar. Maka karena pengaruh daripada garam itu. Ada peranan daripada garam itu. Nah, keberadaan kita di muka bumi ini, keberadaan kita di keluarga kita, keberadaan kita di tempat pekerjaan, ada dimanapun yang sekarang Tuhan sedang izinkan saudara ada. Berarti Tuhan ingin menunjukkan kamu itu garam. Kamu harus berperan aktif. Dan peran saudara itu sangat berpengaruh. Mempengaruhi. Seperti tadi saya contohkan, masakan yang tidak enak menjadi enak ketika garam itu berperan. Nah, kalau kita bicara tentang misalnya keadaan rumah tangga, keadaan tempat kerja, atau kita bicara hal yang rohani, keadaan suasana ibadah di gereja, maka kita harus ngerti, saya ini garam. Tuhan ingin bahwa ada satu peran. Makanya sayang sekali kalau ada orang yang mengatakan demikian. Ketika dia beribadah, datang ke tempat ibadah, terus punya komentar. Wah, saya nggak dapat apa-apa tadi. Hari ini saya ibadah nggak dapat apa-apa. Firman Tuhannya membosankan, misalnya. Yang bawakan firman Tuhan membosankan. Lagunya, baru-baru, susah-susah. Saya nggak ngerti. Atau apalagi ya. Pokoknya merasa bahwa seperti nggak nyaman, seperti nggak dapat apa-apa. Komentar terus. Inilah, itulah. Saudara lupa bahwa ketika saudara beribadah, itu adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Kita mau ketemu dengan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Fokusnya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi selalu komentar kita adalah kita lihat ini, itu, dan sebagainya. Yang inilah, yang itulah. Dan kita pakai sebagai satu alasan bahwa kita nggak dapat apa-apa. Ya memang, saudara tidak akan ketemu sama Tuhan karena saudara fokus sama apa yang saudara lihat. Sadar atau tidak, saudara sedang menjadi penikmat
ibadah. Saudara, keberadaan kita itu bukan sebagai penikmat, tetapi kita adalah pribadi yang berperan aktif. Pernah enggak saudara ketika saudara ibadah, saudara memperhatikan ada orang-orang atau teman-teman, bahkan saudara, keluarga sendiri yang ada di samping saudara, dia begitu meresponi, menikmati hadirat Tuhan. Dan ketika mereka menikmati hadirat Tuhan, orang yang lihat pun juga merasa terberkati, orang ini dilawat Tuhan. Saya pengen seperti itu. Tetapi sedangkan ada beberapa orang yang tidak seperti itu. Dia toleh kanan kiri, dia lihat kanan kiri, dia aktif mungkin dengan HP-nya dan sebagainya. Dia tidak menikmati ibadah. Kenapa? Karena dia hadir dalam ibadah karena ingin menjadi penikmat. Ya seperti lihat konser gitu ya. Dia sudah bayar tiket konser, dia berharap dia bisa menikmati konser itu dengan baik, memuaskan dirinya, setelah itu pulang. Saudara, ibadah itu bukan konser. Ketika kita ambil satu keputusan, hari ini saya mau berjumpa dengan Tuhan, maka persiapkan dirimu. Dan Tuhan tunjukkan identitas kita. Kita ini garam, kita ini terang. Kalau saudara baca tadi itu sangat jelas. Garam itu berperan aktif, memberi pengaruh. Terang itu juga berperan aktif. Kalau ruangan ini menjadi gelap, kita butuh terang. Saudara, dalam hidup kita ini, kehidupan kita, aktivitas kita sepanjang hari ini, bahkan sampai nanti Tuhan izinkan kita masih ada di dunia ini, kita bukan penikmat kehidupan ini. Ya walaupun ada sesuatu yang saudara nikmati dalam perjalanan hidup saudara, tapi ingat kita adalah garam. Hidup kita diciptakan Tuhan, diizinkan Tuhan ada di sini untuk memberi peran aktif. Kalau sekarang dunia lagi lesu, semua pada takut, ini itu, semua pada cemas, maka inilah waktunya saudara berperan. Orang yang menjadi lemas, menjadi cemas karena ada saudara, mereka punya semangat yang baru. Mereka punya pengharapan yang baru. Jangan sampai nanti ada berita yang menakutkan, terus saudara datang, saudara ikut takut, saudara ikut cemas. Sama seperti tadi, saudara jadi penikmat, bukan mempengaruhi situasi yang tidak baik menjadi baik, tetapi justru malah merunyamkan. Nah ini kebalik. Mari kita sama-sama renungkan, kita, saudara, dan saya adalah garam dan terang dunia. Dimanapun kita berada, mau di keluarga kita, mau di tempat pekerjaan kita, dalam kehidupan kita, kita ini adalah pribadi yang mempunyai peran aktif. Apa peran aktif kita? Kalau kita sudah memilih untuk menerima Tuhan menjadi juru selamat kita, kita adalah pribadi yang diselamatkan, maka tunjukkan hasil dari orang yang diselamatkan Tuhan. Kita berdampak, kita memberkati yang lain. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang susah, maka ada satu perubahan. Ketika kita ketemu dengan orang-orang yang sakit, kita doakan mereka bisa sembuh. Itu yang dimau Tuhan. Pagi hari ini, mari kita sama-sama sadar, kita bukan penikmat di dunia ini,
tapi kita punya peran untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami adalah pribadi-pribadi yang punya peranan aktif Tuhan. Yang boleh mempengaruhi dunia ini. Sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu. Sehingga kami boleh menjadi alat kemuliaan-Mu untuk boleh memperluas kerajaan-Mu. Saat ini juga Roh Kudus, mari urapi kami semuanya. Sehingga kami boleh dan mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami percaya kami akan menjadi orang-orang yang berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan menjadi orang-orang yang sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan menjadi orang-orang yang benar-benar menyukakan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.